Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kenaikan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa untuk mampu melakukan seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami, dan kami rindu dan kami haus akan pribadi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin.
boleh ada, kami sehat. Kami percaya ada tujuan Tuhan di dalam kesehatan kami. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Roh Kudus ada menyertai hidup kami, sehingga kami kuat, kami mengenal Engkau lebih daripada segala sesuatu yang kami punya Tuhan. Dan kami mau terus mengasihi Engkau, dan kami mau mengerti lagi tentang Roh Kudus dalam kami Tuhan, sehingga yang hidup kami ini menjadi perwakilan daripada kerajaan surga. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, bukanlah karya kami, tapi karya Roh Kudus yang ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk benih firman-Mu dapat jatuh dalam hati kami yang terdalam, yang subur, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyediakan hati kami ini. Amin. Halo. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebenarnya ini hari yang sangat spesial ya. Hari yang sangat spesial bagi kita umat Kristiani atau orang yang percaya pada Kristus, karena ada dua makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, bahwa Yesus itu hidup. Yang kedua, Yesus naik, berarti ada janji, yaitu pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang saya tema firman Tuhan yang saya akan sharingkan hari ini adalah tentang sahabat Yesus. Nah, kalau kita dengar sahabat, kita ngomong tentang sahabat Yesus. Siapa itu sahabat Yesus? Sahabat Yesus adalah sahabat Yesus. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Yesus? Kita lihat Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Sahabat Yesus. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Nah, kata sahabat itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya philos. Artinya adalah rekan sekerja atau orang kepercayaan. Artinya sahabat itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita pilih sahabat, kalau kita punya sahabat, berarti apa? Kita pilih orang itu untuk menjadi sahabat. Tidak mungkin kita langsung asal comot dari tempat lain kemudian menjadikan kita sahabat. Kalau teman, kenalan mungkin, tapi untuk sahabat tidak mungkin. Apalagi kalau kita berbicara bahwa kita sedang mempersiapkan orang kepercayaan, apakah kita mencomot dari orang yang tidak kita kenal? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab kalau kata yang diambil sini philos adalah orang kepercayaan, itu pasti berhubungan dengan orang yang dipilih. Siapa yang memilih? Tentu yang ingin menjadikan seseorang itu sahabat. Kalau Pak Gembala ingin menjadikan saya sahabatnya, tentu Pak Gembala yang memilih saya untuk menjadi sahabatnya, mendekat, dan kemudian terjadilah interaksi yang namanya sahabat yang saling kenal. Nah, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan Yesus atau kehendak Bapa, kita harus melalui Roh Kudus. Kalau Yesus bilang di sini bahwa aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Ini Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Murid-murid pada saat itu bertemu fisik dengan Yesus. Tapi kalau kondisi kita sekarang, kita tidak mungkin bertemu dengan Yesus secara fisik. Karena kalau Yesus datang ke dunia ini berarti sudah akhir dari kesudahannya, kan? Tapi ada Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita supaya apa? Sosok Yesus itu digantikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menceritakan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, dan Yesus juga akan mengingatkan kepada kita apa yang Yesus katakan kepada murid-murid. Jadi sosok Roh Kudus ini yang akan nanti menjadi
sosok yang menggantikan Yesus di dunia ini dalam hidup kita. Nah, siapa yang disebut sahabat Yesus? Yohanes 15 ayat 14 dan 16, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada 3 kriteria sahabat Yesus kalau kita ambil dari Yohanes 15 ayat 14 dan 16 ini. Yang pertama adalah orang yang dipilih. Saya ambil poin pertama adalah orang yang meresponi saat dipilih. Artinya yang pilih sahabatnya adalah Yesus. Yesus yang pilih murid-muridnya, 12 murid. Yesus punya pengikut sebanyak 500 orang. Tapi 12 murid ini adalah orang yang dipilih oleh Yesus. 500 orang pengikut ini adalah orang yang memilih untuk ikut Yesus. Nah, ini yang dimaksud dengan yang dipilih. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Kriteria yang kedua yaitu orang yang melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya, di ayat 14. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah orang yang mengerti kehendak Yesus. Kita sekarang bahas satu-satu. Sahabat Yesus adalah orang yang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memilih kita. Nah, sekarang kita mesti tahu nih, tanda kita dipilih itu sebenarnya apa? Supaya kita lebih jelas lagi tentang saya ini dipilih apa tidak. Yang paling mudah atau paling mudah untuk kita tangkap adalah begini. Kehidupan kita ini ada kehidupan, kalau hari Minggu kemarin kita membahas tentang kita adalah manusia rohani yang bertubuh jasmani. Artinya apa? Tubuh jasmani kita mempunyai satu kegiatan-kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dan satu hari atau 24 jam tidak cukup untuk kita urus tentang diri kita. Bagaimana kita bisa tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita? Adalah yang pertama, kita kenal Yesus. Nah, terus yang kedua, kita mengenal karya Tuhan dalam hidup kita. Contohnya begini, nanti kita bilang ya, saya punya kebutuhan jasmani. Yang saya penuhi kebutuhan jasmani itu adalah saya punya toko, saya punya perusahaan, saya punya pekerjaan dan sebagainya. Tetapi orang yang menerima panggilan itu pasti mempunyai perspektif yang di luar dari pekerjaannya, di luar dari tokonya, dan di luar dari apa yang kesibukannya sehari-hari. Kemudian dia tetap masih memikirkan tentang pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu berarti sudah ada panggilan dalam hidup kita. Atau kita masih menyisihkan waktu kita untuk apa? Belajar tentang kebenaran firman. Mungkin merenungkan firman, berdoa saat teduh, atau aktif dalam KM, pergi ke KM, dan kita semangat di situ dan passion kita semangat. Itu artinya kita sudah memenuhi panggilan. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan itu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bisa melalui perjumpaan pribadi, bisa melalui sakit disembuhkan, mengalami atau melihat mujizat Tuhan. Nah, ini yang bisa membuat kita kemudian tahu bahwa artinya kita ini dipilih oleh Tuhan. Karena apakah semua orang mengalami ini semua perjumpaan pribadi? Tidak. Saulus mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Petrus karena melihat mertuanya disembuhkan pada saat sakit. Seorang kenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian apakah kita bisa memilih untuk menjadi sahabat Yesus? Yohanes 2 ayat 23 dan 25 di situ dijelaskan. Sementara di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Nah, kalau kita lihat dari sini, Yesus itu tahu apa yang ada dalam hati kita, sehingga dia percayakan dirinya itu tidak kepada semua orang atau sembarangan orang. Hanya kita pernah melihat mujizat yang Tuhan lakukan, kemudian apakah dia mempercayakan hidupnya kepada kita? Belum tentu.
Dan kemudian ada yang mempromosikan, wah orang ini baik, wah orang ini pintar, wah orang ini luar biasa. Tuhan ambil dia, pilih dia. Belum tentu Tuhan pilih juga. Karena di sini dikatakan apa? Tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya, sebab dia akan memilih dari hati dalam hati. Artinya sahabat Yesus, kita ini mesti gini, punya satu kesempatan yang sama. Sekali lagi saya jelaskan, Yesus tidak membutuhkan apa? Status kita. Apakah kita dari golongan ekonomi menengah ke atas atau kita sedang dalam ekonomi menengah ke bawah. Status kita apakah kita masih remaja atau kita sudah senior. Jabatan kita, kepandaian kita, lama pelayanan kita, usia dan sebagainya itu tidak menjadi ukuran Tuhan. Tapi yang menjadi ukuran Tuhan adalah hati kita yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat sekarang seperti begini, saya kasih satu penjelasan tentang dipilih. Obed hari ini datang gak ya? Saya kasih contoh begini ya. Kemarin Obed itu ikut tes polisi. Nah, Obed punya kerinduan atau cita-cita ingin menjadi polisi. Apakah Obed bisa dipilih untuk menjadi polisi karena keinginannya? Tidak bisa. Yang menentukan siapa? Institusi kepolisian. Bagian dari Obed apa? Menyiapkan fisiknya, menyiapkan pengetahuannya, menyiapkan moralnya, dan semua itu akan dites. Dan kemudian yang menentukan siapa? Institusi kepolisian. Waktu dia dipilih, baru kemudian dia jadi polisi. Jadi tidak bisa dari hanya kerinduan kita. Yang kita bisa adalah kita mempersiapkan diri kita. Baru kemudian Yesus lihat kita dan dia pilih kita. Kira-kira seperti itu. Nah, sahabat Yesus yang kedua atau kriteria yang kedua yaitu orang yang melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Persahabatan itu didasari dari saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika salah satu pihak sudah tidak atau menolak mengasihi yang lain atau sudah berjalan tapi kemudian tengah jalan menolak, maka putuslah yang namanya persahabatan itu. Contohnya siapa? Judas Iskariot. Kemudian ekspresi dari mengasihi Yesus adalah menuruti perintahnya. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1, di situ dijelaskan bahwa selama 40 hari Yesus itu bertemu dengan murid-muridnya atau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, murid-murid yang disebut dengan sahabatnya. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia nyatakan bahwa dia hidup yang pertama. Yang kedua, selama 40 hari dia menceritakan tentang kerajaan sorga. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, ini berarti Yesus fokus kepada yang namanya kerajaan sorga sebelum dia terangkat ke sorga. Nah, sistem kerajaan adalah apa? Sistem otoritas. Yang menjadi perintah raja harus dilakukan oleh utusan atau orang yang berada di bawah otoritas raja. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang menjadi sahabat Yesus itu harus melakukan perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Saling mengasihi seperti Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Mengasihi siapa? Mengasihi orang sesama kita. Di dalam gereja ini, dalam pelayanan itu ada 5 jawatan. Dan semua orang mempunyai posisi masing-masing. Kita tidak menuntut orang lain, tapi kita menjadi satu bagian yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dan kita melakukan bagian kita masing-masing menjadi satu kesatuan yang disebut dengan tubuh Kristus. Itu yang disebut dengan mengasihi. Nah, kasih yang dimaksud oleh Yesus itu adalah agape, yaitu apa? Bukan filio ya. Kalau filio itu kasih persaudaraan. Saya mengasihi Ricky karena sesuatu. Tapi kasih agape, sekalipun tidak berbalas, kasih agape ini selalu mengasihi. Kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mau memuridkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita tahu sendiri ada cerita di mana Tuhan Yesus datang kepada Petrus.
Pertanyaan Yesus kepada Petrus 3, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan berikutnya, gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi Yesus berarti kita juga mengasihi orang-orang yang belum mengalami karya keselamatan dan membawa mereka untuk masuk dalam karya keselamatan seperti yang kita alami. Itu wujud daripada mengasihi. Kemudian kriteria sahabat Yesus yang ketiga yaitu orang yang mengerti kehendak Yesus. Yohanes 15 ayat 16. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Tuhan Yesus menetapkan murid-muridnya untuk apa? Pergi itu bergerak, bertindak, tidak hanya menunggu. Dan kemudian pergi untuk apa? Menghasilkan buah. Buah yang apa yang di pertama kita lakukan? Hasilkan buah roh dalam hidup kita. Berbuat kebaikan, menguasai diri kita, menjadi juru damai, setia, semua itu harus kita lakukan. Buah-buah roh itu harus ada dalam hidup kita, dan kemudian buah jiwa. Buah itu tetap yang dimaksudkan, buah pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah tetap yang dimaksudkan apa? Kalau kita ngomong tentang jiwa ini bukan hanya dia diselamatkan, tapi dia kemudian dipilih menjadi murid, menjadi sahabat yang nanti akan menyelamatkan orang lain. Sebab dalam satu pohon ada buah yang kecil yang kita sebut dengan potek. Itu kalau angin besar dia bisa gugur. Tapi yang tidak gugur dia akan menjadi besar dan menjadi buah yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan kriteria ini, yaitu orang yang mengerti kehendak Yesus. Yang pasti untuk mengerti kehendak Yesus tanpa Roh Kudus tidak akan pernah bisa. Apa yang Yesus minta kepada Bapa untuk sahabat-sahabatnya? Yesus tahu bahwa untuk membuat orang atau menyelamatkan orang, membawa kembali kehidupan mereka berhubung dengan Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Yesus pernah mengatakan bahwa karena engkau bukan berasal dari dunia ini, maka dunia ini tidak mencintai kamu. Dunia tidak mengasihi kamu, bahkan mereka cenderung untuk menganiaya kamu. Nah, kemudian Yesus tidak akan sebagai sahabat, dia tidak akan pernah biarkan kita mengalaminya sendiri. Kita lihat apa yang Yesus minta kepada Bapa untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 20 sampai 26. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku. Kata-kata yang sering Yesus ucapkan, Aku dan Bapa-Ku adalah satu, karena apa? Roh Kudus. Dan kamu di dalam Aku. Waktu kita di dalam Yesus itu apa? Saat ada Roh Kudus, yaitu penolong yang lain ini. Dan Aku di dalam kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seorang penolong yang disebut dengan Roh Kudus ini diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Roh Kudus juga yang akan mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang apa yang semua yang Yesus pernah katakan dengan murid-muridnya dan apa yang pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga Alkitab terus kemudian kalau kita bilang Roh Kudus seperti ini, apakah Alkitab berguna? Alkitab untuk membawa kita mengenal secara permulaan. Tapi Roh Kudus akan menghidupkan cerita-cerita yang ada dalam Alkitab itu, sehingga kita mempunyai rema, inspirasi bahwa ketika ditulis suasananya seperti apa dan apa yang menjadi tujuan ditulis. Jadi itu akan menghidupkan kita, roh kita. Nah, bagaimana cara menerima janji Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Yaitu melalui baptisan Roh Kudus. Apakah setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dan dibaptis air ya, otomatis memiliki Roh Kudus? Nah, ini menjadi satu dilema yang harus dijelaskan secara hati-hati. Saya coba pelan-pelan ya,
Karena saya jujur aja ini menjadi topik yang sangat-sangat sulit untuk saya bisa menjelaskan, tapi saya percaya Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita. Nah, Kisah Para Rasul ini ada beberapa kejadian-kejadian yang menjelaskan tentang baptisan Roh Kudus ini, baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Pada suatu ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka ini murid-murid ya, atau sahabat-sahabat Yesus itu, tinggal di situ dan menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini lagi kita lihat yang kedua, Kisah Para Rasul 8 ayat 14 dan 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Saya jelaskan dulu tentang awal cerita ini. Filipus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat Pentakosta, kemudian pergi ke Samaria, kemudian dia memerintahkan tentang Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus, kemudian dia melakukan banyak kuasa di situ dengan otoritas yang ada, yaitu Roh Kudus yang memenuhi dia. Dia menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat, membuat orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Kemudian beberapa orang Samaria menerima Yesus pada saat itu, termasuk salah satunya adalah Simon, seorang penyihir. Nah, kemudian berita ini disampaikan kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Datanglah Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ada lagi pernyataan yang ketiga, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2 dan 44-47. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika Petrus yang sedang berkata demikian, apa yang Petrus katakan sama? Petrus menceritakan kembali tentang Yesus yang berjalan dengan mereka pada saat ia ada di dunia, kemudian kebangkitannya dan apa yang karya Yesus dari kebangkitannya. Kemudian di ayat 44 ini dikatakan apa? Jadi Petrus pergi ke tempatnya Cornelius. Orang Italia ini kan tidak mengenal Yesus kan. Diceritakan Petrus memberikan kesaksian. Kemudian ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Waktu kesaksian itu diberikan, mereka terima kesaksian itu. Dan kemudian yang terjadi adalah semua orang percaya dari golongan bersulat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Tidak umum ini terjadi, sebab yang dijanjikan itu hanya untuk Israel pada zaman itu. Tapi Petrus dan orang-orang yang mengikuti Petrus ke tempatnya Cornelius ini kaget. Ternyata orang di luar Yahudi juga dibaptis Roh. Kemudian keluarlah pernyataan daripada Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Dari tiga pernyataan itu, tentu kita dapat pengertian bahwa baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu berbeda. Sebab ini penting untuk menjadi sahabat Yesus. Nah, saya jelaskan coba ya. Baptisan air itu menyucikan hidup kita dari dosa. Hidup yang lama sudah mati dan hidup yang baru sudah datang. Waktu kita dicelupkan, kita percaya, dengan mulut kita mengaku, dengan dalam hati kita percaya, kemudian kita dibaptis dalam air, kemudian keluar. Baptis selam membuat hidup kita yang dulunya dosa dihilangkan. Nah, kemudian baptisan air ini secara legalitas itu
menjadikan kita sebagai apa? Warga kerajaan sorga. Kira-kira mengerti sampai sini ya? Saya tidak bisa hanya ingin jadi warga Amerika kalau hanya pengakuan saja. Saya akan bisa jadi warga Amerika atau saya bisa jadi warga negara Indonesia kalau saya punya surat PNI baru legal. Nah, ini juga kalau kita bilang legalitas di sini apa? Baptisan air menjadikan kita warga kerajaan surga. Tapi untuk memiliki Roh Kudus itu satu yang berbeda. Baptisan Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk memperlengkapi orang pilihan Tuhan melakukan tugas sebagai perwakilan atau duta kerajaan surga di bumi. Baptisan Roh Kudus memberikan hidup orang yang dibaptis dipimpin oleh Roh Kudus. Kembali lagi sebagai duta kerajaan dengan kuasa dan otoritas yang mengikuti. Nah, sekarang saya kembali kepada contoh tadi untuk kita menjadi seorang polisi. Kita dipilih. Setelah kita ternyata dipilih, polisi itu penegak hukum. Artinya ada yang dibekali dari mereka. Apa? Yang pertama, kitab undang-undang yang harus dipelajari. Yang kedua, mereka punya senjata. Bagi yang menentang, mereka bisa tembak dan sebagainya. Dan mereka bisa menangkap orang. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Di sini bahwa baptisan Roh memberikan kuasa kepada sahabat-sahabat Yesus. Jadi tahap-tahap dari baptisan Roh itu apa? Pertama kita bertobat, kemudian dibaptis air. Nah, pertobatan dan baptis air ini yang kemudian adalah kita dimuridkan. Lalu kemudian kita punya kerinduan. Setelah kita dimuridkan, kita punya kerinduan untuk menerima. Sebab di tempat dua area ini itu akan dijelaskan tentang Roh Kudus. Baru kita kemudian, oh saya ingin tentang Roh Kudus. Saya punya kerinduan Roh Kudus. Nah kemudian apa? Kita percaya menerimanya. Kita meminta dan menerima. Sebenarnya sesimpel itu, tapi dalam penerapannya tidak mudah. Sekali lagi bahwa menjadi sahabat itu dipilih. Baptisan Roh dikatakan dari tiga cerita tadi adalah apa? Dibaptis oleh Tuhan sendiri dan penumpangan tangan dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah sekarang kita bilang sekarang gini, apakah sekarang ini kita masih perlu namanya baptisan Roh Kudus atau Pentakosta yang kita nantikan seperti yang terjadi pada murid-murid? Kalau kita lihat dari kejadian tentang Petrus di tempat Kornelius dan Filipus di Samaria, tidak cukup ternyata kita hanya dibaptis saja, tapi kita juga butuh di satu tempat di mana sistem kerajaan Allah ada di situ. Selalu akan membutuhkan orang-orang yang disebut dengan sahabat-sahabat Yesus ada di situ untuk memelihara mereka semua. Nah inilah kepentingannya Roh Kudus itu diberikan. Apakah kemudian harus menunggu seperti murid-murid? Saya bisa menjelaskan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Dulu saya juga terintimidasi dengan namanya baptisan Roh Kudus ini. Siapa yang pernah mengalami kemudian disuruh maju, siapa yang menerima Roh Kudus disuruh maju dan sebagainya, dan katakan bahasa roh dan sebagainya. Saya pernah mengalami itu. Saya tak bilang itu salah. Tapi saya jujur dalam hati saya bimbang, saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya katakan. Dalam pikiran saya bahasa roh itu adalah bahasa lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus yang kemudian mengucapkan semua. Iya, secara logika iya, tapi dalam pelaksanaannya tidak mudah. Tapi bagaimana saya mendapati bahasa roh pertama kali saya? Waktu saya menjadi GKM, saya punya seorang anggota KM yang pada saat itu ia ingin bercerai. Rumah tangganya begitu berantakan. Saya bergumul untuk anggota KM saya ini, dan kemudian di kamar saya berdoa, Tuhan, saya tidak ingin dia bercerai. Sebab saya percaya Tuhan pun tidak ingin dia bercerai. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini.
Saya sudah pergi kepada mereka berdua dan sebagainya, tapi maksud saya menentukan kan mereka berdua. Di situ saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba saya berbahasa dan saya kaget. Saya seperti dua tubuh di situ. Dan saya lihat. Nah, bagi saya begini, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Apa bisa dalam suasana seperti ini? Sangat bisa, sebab kita bilang apa? Yesus yang pilih kita dan Dia tahu kebutuhan kita di sini. Dia yang pilih sahabatnya. Otoritas ada pada Yesus. Terus kenapa kita harus persiapkan diri? Supaya kita memperoleh pengertian. Sebab puasa tidak bisa, kalau kita bilang tadi polisi, tidak bisa hanya dikasih senjata tanpa pengertian. Nanti dia bisa tembak sembarangan. Dia harus punya pengertian. Kapan dia harus menembak, kapan dia harus menangkap orang, kapan dia harus melepaskan orang. Nah, sekarang kapan dan di mana kita mulai bagian kita setelah kita menjadi sahabat Yesus atau setelah Roh Kudus ada dalam kita? Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus turun ke atas kita, itu kita harus menjadi saksi di Yerusalem. Kalau kita telusuri, murid-murid ini berasal dari mana? Galilea. Semua murid berasal dari Galilea. Kenapa harus Yerusalem? Kita tadi lihat bahwa tadi diceritakan bahwa Yerusalem itu adalah satu tempat di mana semua ketika hari raya Paskah, semua orang Yahudi yang tersebar di negara-negara yang ada itu datang untuk melakukan perayaan Paskah di situ. Nah, kenapa itu dicurahkan di situ? Karena tempatnya adalah mereka berkumpul di situ. Jadi kalau kita bilang sekarang ini itu di mana? Tempat berkumpulnya seluruh orang dari berbagai etnis, berbagai ras, berbagai usia dan sebagainya. Di mana? Gereja ya. Itu adalah Yerusalem yang pertama. Jadi di mana kita mau mulainya? Di tempat ini. Kemudian menyebar sampai kepada ujung bumi. Nah, sekarang apa sih berkat yang tersedia dari hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kalau sekarang kita bilang tadi tidak mudah untuk memiliki Roh Kudus. Tapi Tuhan juga menyediakan berkat bagi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak melihat satu sisi, tidak melihat sisi yang lain. Karena kalau kita baca tentang orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka hidupnya jadi martir. Rata-rata semua mati dengan mengenaskan. Tapi kita lihat berkat yang tersedia dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, Tuhan berjalan di depan kita. Untuk apa? Untuk menyediakan segala sesuatu bagi kita. Puasa, kemenangan, pertobatan, iman, itu disediakan di depan kita. Tuhan berperan bagi kita. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk maju seperti yang terjadi pada Paulus mengatakan bahwa aku tawanan roh. Sekalipun di depan ada nanti penyiksaan dan sebagainya, aku ini tawanan roh, dan aku harus pergi ke sana. Setelah dia pergi ke sana, baru dia tahu apa yang terjadi dan kemudian apa yang ada di balik dari kejadian yang menimpa dirinya. Yang kedua, berkata apa? Tuhan berjalan bersama dengan kita. Di setiap padang gurun yang kita lalui itu ada Tuhan. Padang gurun ini kan salah satu contoh ya, nanti pasti ada yang lain-lainnya. Ada apa di padang gurun? Ada penyertaan Tuhan, ada tiang awan dan tiang api. Ada penyediaan makanan, mana dari surga. Ada suara Tuhan di situ. Ada mujizat, laut terbelah, air yang pahit menjadi manis dan sebagainya. Dan persiapan menerima perjanjian, tanah perjanjian, bahwa kita harus bertempur untuk sampai kepada tanah perjanjian. Pertempuran apa yang kita lakukan? Ada pertempuran untuk diri kita, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan pertempuran yang kedua, melawan jasmani kita.
Ketika kita melihat musuh yang ada di depan kita, apakah kita gentar sekalipun kita berjalan dengan Tuhan? Itu semua ada di padang gurun. Dan yang ketiga, memperoleh hikmat Tuhan sehingga tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Jadi jangan heran, waktu kita menjadi orang pilihan, kemudian kita mulai berjalan, jangan berpikir untuk semua lempeng tidak ada persoalan. Persoalan akan selalu ada untuk membuat kita menjadi berhikmat. Tanpa persoalan, hikmat tidak akan pernah banyak muncul. Berkat apa lagi? Hujan berkat dicurahkan pada kita. Yang paling berkesan dalam hidup saya tentang berkat yang Tuhan berikan adalah kalau kita sekarang ini beribadah dengan Allah yang benar, maka 4 keturunan kita akan diberkati Tuhan. Dasarnya di mana? Sebelum Tuhan mengatakan apa? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Aku Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak-bapak sampai kepada keturunan yang keempat. Kemudian kalau saya balik dari kata jangan menjadi jika kita punya Allah yang benar dan kita beribadah kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kita sampai keturunan keempat. Apakah ini terjadi? Baca dalam hidup Raja Daud. Setelah Daud, 4 keturunan Daud termasuk Salomo adalah penyembah Baal. Tapi kerajaan Daud tidak runtuh sampai keturunan keempat. Oleh karena Tuhan mengingat Daud, oleh karena hamba-Ku Daud, betul, kerajaan Salomo tidak diruntuhkan. Tidak diruntuhkan. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini di Sumbawa ini, Yesus pasti membutuhkan sahabat-sahabatnya untuk menjadi perwakilannya di dalam kota Sumbawa ini. Paling tidak kita secara ilustrasi begitu. Maukah kita menjadi sahabat daripada Pak Gembala? Contoh paling simpelnya. Ketika Tuhan kemudian kasih visi Pak Gembala untuk membangun gedung dengan kapasitas 400 orang. Siapa yang antusias untuk ini? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada yang mau. Sekali lagi, siapa yang mau? Yes. Gedung besar 400 orang? 5 bagem. Pikirkan lagi itu, Pak. Jadi gini, Tuhan memberikan visi kepada 400 orang, 400 jemaat untuk gedung yang akan kita bangun. Ini jangan dijadikan suatu kerinduan bahwa kita ingin punya gedung supaya nggak pindah-pindah seperti itu. Tapi sekarang kita mesti lihat, mudah atau tidak Tuhan memberikan kepada kita semua itu. Sebenarnya mudah. Tapi kenapa itu belum terjadi sampai sekarang ini? Saya tidak mau lihat faktor-faktor di luar, tapi sekarang kita lihat faktor di dalam kita sendiri. Kalau itu ada 400 orang yang Tuhan siapkan untuk datang ke situ, berarti satu orang kalau untuk memulihkan atau membuat perubahan paradigma dari orang-orang yang hidup dalam keduniaan kemudian masuk dalam kerohanian, satu orang pegang 10. Dibutuhkan berapa orang yang dewasa? Berapa orang sahabat Yesus yang dibutuhkan? Berapa? 40. Sekarang kita punya berapa? Dan kita punya nggak kerinduan untuk menjadi sahabat Yesus? Kita persiapkan nggak diri kita untuk menjadi sahabat Yesus? Jangan-jangan kita cuma bilang ya itu silahkan, itu urusannya Pak Gembala, biar Pak Gembala yang pilih, biar nanti Tuhan yang pilih. Tapi kita tidak mempersiapkan diri kita. Ayo coba, kita punya kerinduan. Kalau kita punya kerinduan, kita punya kerinduan yang sama. Visi ini bukan jadi visi Pak Gembala saja. Bisa nggak kita lakukan? Sudah ceritakan dalam Alkitab. Dengan Roh Kudus pasti bisa. Apa yang tidak bisa?
Kalau kita pakai kita punya logika manusia, tentu itu sangat sulit. Tidak ada yang mustahil. Petrus satu kali berkhotbah, berapa orang bertobat? Pertama kali Petrus berkhotbah, berapa orang? 3.000. 400 kecil ya, orang besar kan? Jadi kita mesti lihat, ayo kita punya enggak spirit untuk kita mau menjadi sahabat Yesus itu? Atau kita hanya enjoy dengan kondisi seperti sekarang ini? Bersediakah kita? Ini pertanyaannya, harusnya kita jawab masing-masing. Kita lihat dalam diri kita, bersediakah kita menjadi sahabat Yesus? Yang pertama, responi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ambil keputusan untuk mengasihi Yesus. Yang ketiga, siap untuk ditetapkan atau diutus oleh Yesus. Tidak semua orang yang dipilih, tidak semua orang dipilih menjadi sahabat Yesus. Jika kita adalah orang yang salah satunya dipilih saat ini, itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sebagai sahabat, kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Yesus tahu bagaimana susahnya kita membuat orang itu bertobat. Kita punya GKM, kita punya program-program yang kita buat dalam KM. Tapi tidak banyak orang yang kemudian mau untuk mengikuti semua program itu. Dan saya menerima beberapa keluhan daripada GKM untuk ini. Yang saya bagikan kepada GKM adalah kita punya Roh Kudus. Coba kita renungkan lagi. Jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan menyerah. Jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk mengembalikan otoritas kepada di atas. Ayo kita belajar. Aktifkan Roh Kudus yang dalam hidup kita. Pasti Dia akan memberikan kita hikmah. Dia akan memberikan waktu yang tepat. Paling tidak Dia melatih hidup kita. Jadikan pekerjaan, toko, sekolah, KM, pelayanan kita itu sebagai ekspresi panggilan kita. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita menjadikan bahwa tempat kita bekerja, kalau kita karyawan, saya mau ingin menjadi panggilan saya untuk saya mewujudkan Kristus di dalam pekerjaan saya, di dalam toko saya, di dalam sekolah saya, lingkungan saya, KM, pelayanan, dan sebagainya. Dan jangan keraskan hati kita untuk kita mendengar perintah daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saya minta tim musik, lesson musik. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama sambil kita merenungkan hidup kita. Maukah kita menjadi sahabat Yesus? Maukah kita mempersiapkan diri kita menjadi sahabat Yesus? Sekalipun sahabat itu nanti Yesus yang memilih kita. Bagian kita menyiapkan hati kita untuk Roh Kudus dapat membawa meneliti hidup kita. Tapi tidak mungkin juga ketika sesuatu yang tidak mustahil. Pada saat kita menyanyikan ini kemudian kita tersentuh dan Roh Kudus membaptis kita dengan Roh Kudus. Seperti yang terjadi pada Pentakosta. Seperti yang terjadi pada orang-orang yang tinggal di rumah Cornelius yang adalah bukan orang yang
Roh Kudus ambil alih. Kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami. Roh Kudus ambil alih. Apapun keberadaan kami pagi hari ini, waktu firman-Mu disampaikan, pengajaran Roh Kudus terus berkata hidup kami. Kami percaya waktu Roh-Mu memenuhi kami, waktu Engkau mengurapi kami, ada keberanian kami hadapi hari-hari ini ke depan. Seperti Kau buat para Rasul Petrus, seperti Kau buat Rasul Paulus, seperti Kau buat mana-mana teman-teman kami yang lain, Tuhan. Kami percaya kami hidup zaman yang baru, di zaman anugerah. Roh yang sama itu juga Engkau berikan kepada kami. Tidak ada ketakutan yang kami hadapi hari-hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Biarlah momen pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kepenuhan Roh-Mu itu sungguh kami butuhkan. Bahasa Roh itu sungguh kami butuhkan. Dan kalau kami tidak bisa berbahasa akan bumi, Roh kami yang berdoa kepada-Mu menolong kami. Roh Kudus ambil alih. Mari Roh Kudus, saudara buka hati. Biarlah waktu yang Tuhan berikan ini, mari kita respon. Haleluya. Awas. Terima kasih Bapak. Menerima semua firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami mengalami Engkau bukan saja di tempat ibadah kami, tapi hari-hari kami ke depan. Biar kami terus mencari wajah-Mu senantiasa, apapun kesibukan kami. Biar kami terus mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau di hidup ini. Sebab tanpa campur tangan-Mu, kami tidak mampu hidup. Kami tidak mampu menjalani kehidupan untuk penuh dengan tantangan depan mata kami ini. Terima kasih Bapa di surga, meneguhkan firman-Mu. Saat ini kami boleh menerima perjamuan kudus itu tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur supaya kami bisa melayani. Sudah ada semua? Tuhan Yesus hidup buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari angkat roti di atas kepala kita. Sambil saya bacakan firman Tuhan seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus 11, 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita percaya bahwa roti adalah tubuh Tuhan. Waktu kita makan roti ini, imani kita sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit apapun Dia sembuhkan, Dia pulihkan. Saudara, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah roti dipecah-pecahkan kepada murid-muridnya atau kepada kita pada pagi hari, dia juga mengambil cawan. Dia berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan.
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan ini. Kita tahu dalam darah adanya darah yang menyembuhkan, darah yang menghancurkan musuh-musuh, darah yang memulihkan hubungan Tuhan dengan kita, darah yang memulihkan hubungan sesama manusia, dan darah yang menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa, oleh Putra Tunggalmu Engkau rela mati. Tuhan Yesus rela mati untuk kami. Darah yang tercurah buat kami untuk menyembuhkan kami, bahkan mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa dan menghapuskan semua. Kami bersyukur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita hidup dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Yang Tuhan minta daripada kita ucap bersyukur. Dan itu juga yang diajarkan kita hari-hari ini. Ucap syukur. Karabasanamu, Pipa karabasanamu, karabasanamu. Syukur bagimu sebab Kau baik. Karabasanamu, karabasanamu, Pipa karabasanamu. Bagi Indonesia dengan situasi kondisi pandemi yang terjadi, banyak hal yang ketakutan yang terjadi, namun mari kita berseru kepada Tuhan. Hari ini kami mau memberkati Indonesia, kami mau melepaskan shalom atas Indonesia Tuhan. Kiranya damai sejahtera turun atas negeri kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati. Kami rindu terjadi transformasi yang besar atas Indonesia melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya Engkau pakai mereka. Roh yang takut akan Tuhan ada buat mereka. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, biar itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati pandemi yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Pasca lebaran ini kami berdoa, kami mohon kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Kesembuhan ada atas negeri kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pulihkan supaya tidak terjadi lonjakan yang besar di negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas Indonesia. Kami putuskan setiap rantai-rantai COVID ini Tuhan, supaya tidak terjadi penyebaran yang besar Tuhan. Tuhan yang ambil alih di dalamnya. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, berikan roh yang takut akan Tuhan. Bagaimana mereka memiliki roh ketaatan, bagaimana mereka disiplin diri untuk mereka bisa mengikuti setiap peraturan yang ada Tuhan.
kuasa Roh Kudus itu, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami kelepasan. Dengan segala persoalan yang terjadi apapun, jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami akan memberikan persembahan. Kami percaya bahwa persembahan ini menjadi berkat bagi gereja. Kami memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kita semua sudah diberkati dengan pemberitaan firman hari ini. Kita siap menjadi sahabat Yesus. Amin. Dan sebelum saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini, kami sambut berdiri jemaat yang baru pertama sekali hadir mengikuti ibadah tempat ini. Kami sambut berdiri keluarga Bapak John Erwin Didiapena. Selamat datang Pak, selamat bergabung dengan jemaat kita semua. Ini keluarga jauh dari Pelampang nih. Ada keluarga besar juga di depan dari Pelampang. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Dan untuk minggu ini, hari Minggu, kita akan kembali berkumpul di tempat ini. Rangkaian ibadah raya hari Minggu pada jam 8 pagi. Untuk hari ini pengecualian saja jam 9 ya, dimundurin ya. Dan untuk hari Minggu kita akan kembali lebih pagi lagi jam 8. Tempat tetap di tempat ini. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saudara, bahwa lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Dari pertama-tama saya ingin bilang bahwa lagu ini menceritakan tentang bagaimana identitas kita sebagai warga kerajaan Allah.